Kenapa kok Bu Anyam gitu kan? Kita pengen tahu nih. Kata Dua artinya ibu dari bahasa Maumere atau Sika, dan Anyam artinya menganyam dalam bahasa Indonesia. Mana nanti semuanya itu manusia akan ditempatkan sebagai pusat penciptaan bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Ibu di sana bisa mendapatkan ekstra penghasilan atau ekstra income. Welcome back to Podcast Unboxing bersama saya, host yang kalian kangenin, Mafred. Kali ini podcastnya sangat-sangat spesial karena kita kedatangan tamu VVIP, very important person. Dan kita sudah sampai di studio Podcast Unboxing yang terbaru bersama satu tambahan host. Nah, di sebelah kiri yang paling ujung saya ada juga narasumber kita yang tadi saya bilang VVIP, sudah kelihatan kan? Nah, kita akan kenalan dulu bersama co-host Podcast Unboxing pada sesi kali ini. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Windy, aku koordinator dari Entrepreneurship. Baik, itu tadi ada Bu Windy. Kita langsung kenalan lagi sama narasumber kita yang VVIP ini. Siapa ini? Hai semuanya, nama saya Melia Winata, saya co-founder dan CEO dari Duanyam. Untuk yang pengen tahu Duanyam itu apa, Duanyam adalah sebuah brand dan social enterprise yang memberdayakan perempuan di area-area terpencil di Indonesia. Melalui apa pemberdayaannya? Yaitu melalui kegiatan kerajinan tangan menganyam. Saat ini kita sudah memberdayakan lebih dari 1.600 perempuan di pelosok Indonesia. Dan karya-karyanya sudah bisa dilihat baik di Indonesia maupun juga di luar negeri. Salam kenal. Wah, ternyata ini perkenalan yang luar biasa. Ternyata udah ke-spill semuanya. Udah terlihat di studio podcast unboxing kita. Di belakang kita ada beberapa karya-karya hebat. Dan di depan kita juga ada karya-karya hebat seperti ini. Ini ternyata memang benar-benar harus diulas banget. Buat kalian yang sudah nonton, tetap stay. Jangan sampai kalian nge-skip video yang sekarang ini. Baiklah, kita pengen ngobrol nih. Kita panggilnya siapa nih? Kak Melia, Bu Melia, atau gimana nih anak? Kak aja ya. Kak, oke. Kak Melia, thank you for coming ya di studio podcast unboxing. Dan kita lagi mau bahas tentang Du Anyam sendiri ya. Kenapa kok Du Anyam gitu kan? Kita pengen tahu nih backgroundnya, historinya, atau semacam sebelum menjadi Du Anyam itu kayak gimana ceritanya? Boleh dong? Ya, sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang saya di podcast sore hari ini. Dan untuk Pak Mortar, izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang Duanyam. Jadi, Duanyam itu merupakan gabungan dari dua kata. Dua artinya ibu dari bahasa Maumere atau Sika, dan Anyam artinya menganyam dalam bahasa Indonesia, sehingga brand kita Duanyam artinya adalah ibu menganyam. Seperti brief profile tadi yang saya sampaikan, Duanyam sendiri adalah sebuah social enterprise yang memiliki 3 pilar dalam menjalankan bisnis sosialnya. Pilar kita yang pertama adalah untuk pemberdayaan perempuan, yang kedua peningkatan kesejahteraan, dan yang ketiga adalah promosi kebudayaan. Menggabungkan 3 pilar ini, Duanyam itu mulai melakukan pemberdayaan ke lebih dari 1.600 perempuan di 54 desa di pelosok area Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur dan juga di Kalimantan Selatan. Nah, awal mulanya Duanyam itu berdiri tahun 2014, kurang lebih sekitar 11 tahun yang lalu, di mana saat itu kami ingin men-tackle masalah sosial ekonomi di balik kesehatan gizi buruk, terutama pada ibu dan anak-anak. Nah, setelah itu kita mencoba untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya masalah sosial ekonomi tersebut di balik angka kesehatan gizi buruk. Yang pertama, ternyata pendapatan dari mayoritas ibu-ibu di daerah pelosok Indonesia datang dari agriculture atau perkebunan pertanian. Dan dari situ kita tahu bahwa income atau pendapatan dari kegiatan bertani atau bercocok tanam itu sangat tidak stabil sepanjang tahun. Secara rata-rata, ibu-ibu penganyam di sana atau ibu-ibu yang tinggal di desa hanya mendapat pendapatan kurang lebih di 250.000 per bulan. Nah, yang kedua, tidak ada
alternatif pekerjaan lain di luar bertani dan bercocok tanam, sehingga tidak ada alternatif pendapatan ekonomi lain yang tersedia di desa. Nah, dari situ duanya melihat adanya potensi. Potensinya itu adalah keterampilan menganyam yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain. Nah, keterampilan menganyam ini sering sekali digunakan untuk misalnya kebutuhan sehari-hari di rumah, upacara kegiatan adat, dan dari situ kita melihat ada nilai ekonomi yang kita bisa manfaatkan dari keterampilan ibu-ibu yang dimiliki di daerah-daerah. Dari situ duanya mencoba untuk menggabungkan keterampilan yang dimiliki oleh ibu-ibu menjadi sebuah bisnis model, di mana kita melakukan training atau pelatihan kepada ibu-ibu baik dari segi desain, baik dari standar kualitas produk, sehingga produk-produk yang dihasilkan itu adalah produk-produk yang lebih modern dan kontemporer yang bisa sesuai dengan tren yang relevan dengan kebutuhan masyarakat urban, terutama kita nih di kota-kota besar seperti Jakarta. Nah, dari situ kita mulai mengajak lebih banyak ibu-ibu untuk bergabung di dalam komunitas kami, sehingga perempuan itu juga bisa lebih mandiri secara finansial, dan kami percaya setiap perempuan yang mandiri secara finansial juga memberikan dampak kestabilan ekonomi dan juga nutrisi kesehatan yang jauh lebih baik untuk anak-anak dan keluarganya. Gitu, Pak. Waduh, luar biasa. Ini kayaknya Windy sudah ada pertanyaan-pertanyaannya setelah mendengarkan tadi ya. Gimana ini? Oke, jadi pemberdayaannya ini berarti berlatar belakangkan dari masalah berarti ya? Ya, betul. Oke, waktu saat itu pertama kali titik awal yang membuat duanya memutuskan bahwa itu yang harus diangkat dan harus dilestarikan tuh apa? Saat itu kita berangkat dari masalah sosial, ya, di mana kita melihat bahwa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan informasi, dalam mengakses kesempatan bersama dengan laki-laki. Jadi di saat itu memang kita tidak terpikir untuk mengangkat keterampilan kerajinan tangan anyaman, karena di daerah tersebut ada kerajinan atau keterampilan lain yang tersedia. Namun kita juga melihat dari economics of scale, dari sebuah komunitas yang memang kita akan berdayakan, dan juga manfaat jangka panjang dari penggunaan produk-produk lokal atau bahan baku lokal yang akan menjadi keterampilan atau kerajinan tangan yang memang bisa dilestarikan oleh ibu-ibu. Jadi sesuai dengan 3 pilar kami yang ketiga adalah promosi budaya, kami juga sekaligus melestarikan kebudayaan atau tradisi lokal yang memang sudah ada. Nah, material yang kita gunakan itu adalah natural fiber, jadi serat alam yang memang tumbuh di sekitar tempat ibu-ibu kita tinggal. Sehingga secara bisnis model, kita juga at the end of the day bisa melakukan saving karbon. Jadi nggak ada karbon emisi yang kita buang ke bumi, karena material yang kita pakai adalah material alam dan tersedia di sana. Keterampilannya pun merupakan keterampilan yang merupakan tradisi budaya setempat. Nah, jadi dari situ kita mencoba memberikan alternatif pekerjaan yang dimana ibu-ibu di sana bisa mendapatkan ekstra penghasilan atau ekstra income dengan stay di desa-desanya. Jadi kita mendatangkan lapangan pekerjaan untuk mereka. Jadi berangkatnya dari masalah sosial dulu, setelah itu baru kita pikirkan bisnis model yang memang sesuai dengan cara masyarakat di sana hidup, tradisi yang ada, keterampilan yang ada, sehingga bisnis atau usaha memproduksi karya-karya anyaman ini bisa sustainable. Oke, luar biasa sekali ya dampaknya. Jadi dari mereka, untuk mereka, bersama mereka, dan untuk melestarikan budaya. Nah, ini juga sejalan dengan nilai yang ingin ditunjukkan di UC Jakarta, yaitu Humanized Entrepreneurship. Apa itu Humanized Entrepreneurship? Yaitu pendekatan kewirausahaan yang mengoptimalkan nilai ekonomi, sosial, lingkungan, dan juga memiliki etik untuk menggunakan segala sesuatunya, termasuk keterlibatan ekonomi, di mana nanti semuanya itu manusia akan ditempatkan sebagai pusat penciptaan bisnis yang adil dan bertanggung jawab.
Dan juga saya mau nanya nih sama Kak Melia, sejauh mana dampak selain dari penciptaan lapangan pekerjaan? Ya, menariknya adalah karena kita berfokus pada pemberdayaan perempuan, kita banyak sekali melihat case atau perubahan behavior daripada perempuan yang saya bisa katakan hidup di komunitas yang cenderung patriarkal atau mayoritas patriarkal. Jadi tidak hanya perempuan ini kita berikan kesempatan untuk menjadi mandiri secara finansial, namun kepercayaan diri atas keterampilan dan kemampuan yang dimiliki perempuan itu juga membawa perempuan ke kelas yang lebih tinggi. Artinya perempuan mulai, ibu-ibu di sana itu mulai terlibat dalam misalnya sesimpel organisasi desa, lalu sesimpel di dalam keluarga ikut menentukan hari ini kita makan apa, anak nanti akan sekolah di mana. Hal-hal simpel yang biasanya ditentukan oleh laki-laki di komunitas patriarkal mulai menjadi terbuka di mana perempuan juga memiliki suara atau decision making power di dalam family. Nah, mulai dari family atau keluarga juga berangkat ke organisasi yang lebih besar. Jadi dampaknya sangat besar dan kami percaya bahwa setiap perempuan yang berdaya, perempuan itu juga akan memberdayakan anak-anak dan keluarganya. Sehingga dari situ kita juga meyakini misi awal Duanyam terkait dengan masalah sosial ekonomi dan juga kesehatan gizi buruk, terutama dari nutrisi, edukasi, fasilitas akses ke kesehatan yang jauh lebih baik, itu bisa didapat melalui pemberdayaan terhadap ibunya. Oke, berarti sejauh itu ya dampaknya teman-teman. Kalian bisa lihat bahwa ketika ibunya itu dapat nurture yang bagus dari lingkungannya, maka dia bisa memanfaatkannya dan juga bisa memberikannya balik kepada keluarganya, balik kepada anak-anaknya. Sejauh itu loh dampak dari sosial yang diberikan oleh Duanyam. Oke, luar biasa sekali ya, karena kita udah cukup panjang kali lebar. Kita masih belum ngomong-ngomong tentang visualnya, tapi tenang aja teman-teman. Thank you sampai dengan menit kesini kalian masih nonton podcast ini karena ini merupakan episode yang pertama. Podcast ini brought to you by Universitas Ciputra Jakarta. Kita akan ketemu lagi bersama kalian semuanya di episode kedua dari seri UC Jakarta bersama Duanyam. Dan bagi kalian yang masih belum komen, like, jangan lupa juga satu lagi, subscribe supaya kalian gak ketinggalan informasi dan insight-nya sangat luar biasa seperti yang sudah kalian lihat saat ini. Thank you for watching. Kita akan ketemu lagi di episode kedua. See you!